kembali lagi bersama kami dalam Botani, Ngobrol Santai Bina Iman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih jauh tentang proses belajar mengajar yang terjadi di Sekolah Kristen Lentera Ambarawa. Dan sudah hadir bersama dengan kita pada saat ini seorang guru yang sangat berdedikasi, guru di SD Kristen Lentera Ambarawa. Silakan memperkenalkan diri, Miss. Hi, I'm Miss Hera. I'm the English teacher in SD Kristen Lentera Ambarawa. Halo, salam kenal. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa sih yang dilakukan Miss Hera di kelas sehari-hari, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Scissors! What is it? Wow! One, two, three, four. Ta-da! Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. New shirt, new kick, new pants, jeans slides, the new bands, no Audemars, we live in the new times. Little Max was the artist who named the new bride. Kita sudah menyaksikan cuplikan dari apa yang dilakukan oleh Miss Hera di dalam kelas sehari-harinya. Kita mau bahas nih, Miss. Tapi sebelumnya saya mau tanya, menurut Miss Hera, what is teaching? What is teaching? Nah, kebetulan banget ya, Miss Rena. Saya tuh punya quote pendek yang selama ini saya percayai dan saya pegang. Ini saya menemukan quote ini dari mana saya lupa, itu udah bertahun-tahun yang lalu. Sewaktu saya PPL, soalnya saya ingat banget quote itu saya pakai buat caption waktu foto bareng murid-murid waktu PPL. Berarti itu mungkin sekitar 2016. Ini, jadi quote-nya itu ini. To teach is to touch a heart. Wow, to teach is to touch a heart. Yeah. Oke, jadi Terus buat Miss Hera sendiri, teaching is touching someone's heart. Iya. Apa nih yang Miss Hera lakukan untuk touching someone's heart melalui teaching itu sendiri? Ini ya Miss ya, saya percaya kalau teaching itu tidak hanya transfer ilmu, karena semua orang itu bisa menjadi guru dan semua itu bisa belajar di mana saja. Jadi nggak hanya di sekolah dan dengan guru dengan title guru ya. Jadi mereka bisa dari keluarga, dari lingkungan, dari sosmed, dari luar, dan nggak cuma dengan buku. Nah, apa sih yang membedakan? Kenapa harus touching a heart? Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri sebagai orang yang dulu juga pernah jadi murid nih, saya sebagai murid itu saya inginnya guru seperti apa sih? Pembelajarannya seperti apa sih? Kalau saya punya pertanyaan buat Miss Rena ya, coba saya sebutkan satu guru yang Miss Rena ingat. Yang guru yang selalu saya ingat nih ya, saya tuh dulu punya guru math di SMA. Semua orang bilang dia tuh killer, but for me dia itu baik karena dia punya cara untuk ngajarin math dengan fun menurut saya. Jadi nggak selalu rumus, Miss, nggak selalu nggak selalu ini harus formulanya begini, tetapi dia membebaskan kita untuk berlogika, untuk pada akhirnya kita bisa menemukan jawaban. Nah, sekarang pertanyaan kedua ya, Mas. Jadi saya tanya ya. Terus
sebutkan pelajaran atau rumus yang Miss atau soal yang Miss Rena ingat dari guru tersebut? Oke, saya nggak pernah bisa lupa sama logaritma dan aljabar. Itu buat orang-orang dan anak-anak, bahkan anak-anak les saya ya Miss, kalau mereka ketemu materi itu, mereka tuh udah males. Tapi buat saya itu materi yang fun, karena saya udah nemu nih logiknya seperti apa gitu, dan itu ternyata menyenangkan. Oke, thank you ya Miss Rena. Nah itu sih harapannya yang suatu saat jawaban dari murid yang kalau mereka tanya terus ada yang jawab, oh dulu guru bahasa Inggrisnya Miss Hera nih. Harapannya ada anak yang menjawab seperti itu, ada yang mengingat saya entah dari cara mengajar saya atau personality saya, karena saya yakin materi pelajaran yang dari kelas ini sampai ini dari berbab itu, saya yakin mereka nggak akan ingat semua. Betul kan? Nah, mereka mungkin bisa belajar dari tempat lain juga gitu. Nah, jadi gimana sih untuk menumbuhkan rasa ingin belajar anak biar nggak takut, apalagi bahasa Inggris ya, itu mungkin tidak semua anak menyukai. Betul. Atau dasarnya aja mungkin dari adalah pasti anak yang wah Miss aku kira iso bahasa Inggris gitu, anak wong Jawa Miss. Nah gitu nggak sih Miss? Iya. Jadi untuk membuat mereka tertarik belajar bahasa Inggris, tidak hanya bahasa Inggris, tertarik untuk belajar, mau dengan kesadaran sendiri untuk belajar, itu sudah suatu challenge. Jadi jangan sampai kita mematahkan semangat mereka kalau pelajaran itu sulit, harus ngafalin materi, harus bisa ini, bisa itu. Nah, saya nggak mau. Terus berikutnya nih Miss, kalau tadi kita lihat di cuplikan, ada banyak hal yang Miss Hera kerjakan, bisa through games, ada bikin-bikin art juga gitu. Maksudnya untuk kita membicarakan persiapan sebagai seorang guru, itu kan takes time ya Miss. Tapi why do you want to do it? Oke. Satu ya Miss ya, sebetulnya tidak memungkiri integritas sebagai guru itu tetap harus ada gitu. Itu di luar soal touching heart apa gitu, tetap kita sebagai guru ada profesionalitas dan integritas. Dan saya percaya setiap pekerjaan harus didasari dengan itu. 2, kembali lagi dengan alasing, to teach is touch, to teach is to touch a heart itu tadi. Banyak anak datang ke sekolah itu dengan pikiran yang berbeda, dengan perasaan yang berbeda, gitu kan. Gak bisa kita ngejudge anak kalau misalnya dalam satu pembelajaran mereka nggak mau nulis, nggak mau mengerjakan, terus kenapa sih nggak mau mengerjakan, kenapa sih nggak mau menurut dengan Miss Hera. Nah kita nggak tahu nih, orang kita sebagai orang dewasa aja pernah kan berangkat kerja itu moodnya berantakan, males karena di rumah ada permasalahan gitu kan, di jalan misal kesenggol motornya gitu. Nah, sama anak-anak nih apalagi, kita nggak tahu apa yang terjadi di rumah mereka, di perjalanan mereka, keluarga mereka gitu. Jadi ketika mereka sampai di sekolah moodnya udah nggak enak, ya bagaimana caranya kita membangun agar mereka semangat lagi. Untuk nantinya berhasil atau enggak, yaitu yang penting kita sudah berusaha untuk memberikan hati kita sehingga mereka bisa memberikan hati mereka juga kepada kita. Wow, keren. Banyak hal yang saya lihat nih dari cara Miss Hera berbicara tentang mengajar itu sendiri, tentang persiapannya. Sangat terlihat bahwa Miss Hera passionate dalam teaching. Kapan sih Miss pertama kali Miss Hera menyadari bahwa your passion is teaching? Oke. Ini fun fact-nya ya, saya tidak pernah menuliskan cita-cita sebagai cita-cita guru, tidak pernah sama sekali. Dari kecil sampai remaja, sampai bahkan ketika lulus, sebelum lulus SMA mau memilih apa gitu untuk jadi guru tuh tidak ada keinginan. Bahkan sempat orang tua saya mengarahkan, itu ya guru aja lah wes, gak mau, gak enak. Gitu kan ya. Lalu ya long story short, saya tetap masuk di pendidikan bahasa Inggris yang khususnya pendidikan. Entah kenapa ya, mungkin ada hikmat dari Tuhan atau ya pengen aja. Lalu menjalani dengan baik,
tapi belum ada tuh passion sebagai guru. Masih ada selama kuliah itu, oh kalau kuliah saya hasilnya baik, nanti kan bisa, kalau bahasa Inggris branch-nya banyak ya, bisa ke kantor, bisa apa. Tapi kok ya ndelalah, sebelum wisuda itu ada dosen saya yang menawarkan, kamu coba ini, masukin ke sini. Terus ya udah akhirnya masuk ke situ, lalu menjalani. Kok awalnya sih coba-coba, lama-lama lah kok enak. Gitu ya. Iya, terus ketagihan. Oh ternyata seneng ya, karena bukan hanya transfer ilmu, tapi apalagi dari awal saya ngajar di SD juga. Jadi ketemunya anak-anak juga kan. Sebelumnya PPL, pernah di SMP, praktek di SMK. Nah, tapi waktu benar-benar yang masuk ke lingkup sekolah sebagai guru secara resmi itu SD juga. Nah, bertemu anak-anak itu tuh menyadarkan saya bahwa bukan hanya mereka nih yang belajar, tapi saya belajar juga. Bukan mereka yang bertumbuh nih, tapi saya bertumbuh juga. Gitu, karena banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil ya. Jadi bukan hanya saya yang terbantu, tapi bukan hanya saya membantu mereka, tapi saya banyak belajar dan terbantu dengan menjadi guru ini. Jadi justru passion itu sendiri ditemukan setelah nyemplung nih. Iya, setelah nyemplung ketemu langsung sama anak-anak gitu. Wow. Tapi untuk Miss Hera, ada nggak sih kesulitan? Tadi kan Miss Hera bilang backgroundnya anak-anak itu berbeda-beda. Ada nggak sih satu kesulitan di mana kan sebagai manusia kadang ide kita habis nih Miss, aduh besok ngajar ini lagi, aku harus gimana lagi ya? Itu pernah nggak menemukan seperti itu, dan kalau pernah apa yang Miss Hera lakukan? Sering. Apalagi challenge-nya berbeda-beda. Satu, dari dalam diri saya sendiri pun, saya itu orangnya kurang satset. Jadi dalam persiapan gitu saya butuh waktu. Saya itu orangnya takes time, karena mungkin satu butuh mendetail. Terus kalau ada yang kurang merasa risih gitu. Terus dua ya emang kadang lama aja karena ide kurang dikit gitu aja harus yang saya perbaiki. Nah itu kadang stressful sih Miss, kalau nggak tahu nih harus apa gitu. Nah jadi saya biasanya untuk yang waktu text time itu ya saya bikin target gitu. Ya nggak memungkiri kadang kalau the power of kepepet itu ada ya Miss. Tapi jangan sampai juga salah ya Miss, lama-lama hanya dalam kegiatan yang fun itu. Sekarang kan apalagi banyak nih konten creator tentang edukasi, cara pembelajaran ini, games ini, itu rame, anak-anak semangat. Nah, tapi kembali lagi jangan sampai itu hanya menjadi permukaan aja. Nanti kelasnya udah fun, udah senang-senang, tapi gak dapat esensinya nih, ya kan? Mereka gak dapat materinya nih. Mereka cuma suka funnya aja. Jadi pembelajaran cuma mau kalau main-mainan. Nah, jangan sampai itu sih. Tetap ada kalanya saya ya mencatat di papan tulis, mengerjakan gitu. Tetap menurut saya pembelajaran yang yang klasikal seperti biasa, yang konservatif seperti zaman dulu, tetap di saat-saat tertentu itu butuh juga sih gitu. Oke. Kalau misalnya kita bicara ide, Miss, ada nggak sih misalnya seseorang atau content creator atau apa yang jadi inspirasi buat Miss Hera sendiri? Oh ternyata kalau teaching this way itu asik ya gitu. Atau mungkin cari-cari ide dari mana gitu yang bisa di-sharing supaya teachers di luar sana atau mungkin parents yang kebingungan harus apa sih di rumah dampingin anak, mungkin bisa ikut meniru caranya Miss Hera. Gimana Miss? Oke. Jadi kalau saya sebetulnya random aja ya Miss. Sekarang sosmed itu mudah dijangkau, banyak yang keluar. Jadi sekali kita search aja bisa keluar. Bahkan media pembelajaran juga banyak ditemukan di internet. Tinggal kita ATM aja, ya kan, amati, tiru dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kadang saya juga bertanya ke anak-anak, jadi enaknya kita ngapain ya buat besok, rencana misalnya ada materinya ini nih, terus kalian pengen apa? Nah kadang mereka yang minta
Miss pengen yang kayak gini loh, kayak gini. Oh oke, coba ya, gimana kalau gini. Nah itu, jadi coba tanya ke anak-anak, karena kita bertemunya kan ke mereka, ya kan. Dan pembelajaran itu sendiri juga untuk mereka pada Iya. akhirnya gitu ya. Iya. Wow. So this is what happened when passion meet the vision. Itu yang saya lihat dari obrolan kita pada saat ini. Jadi saat kita sudah menemukan passionnya, kita juga tahu visinya. It means to touch the children's heart, gitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan passion, kita tahu visinya, dan do it with all the heart. Dedikasinya luar biasa, persiapannya juga luar biasa, dan itu yang terjadi untuk menciptakan salah satu pembelajaran yang fun, yang juga diingat sama anak-anak, dan mudah-mudahan tidak cuma pembelajarannya, tapi sosok dan figurnya itu juga boleh diingat dan menjadi inspirasi buat anak-anak. Oke, one last question, Miss. Masih berhubungan dengan passion dan vision tadi, di mana visinya adalah to touch children's heart. Kebetulan sekali di SKL yang ditekankan adalah Bible-based integration dalam pembelajaran. Jadi bagaimana mengkaitkan firman Tuhan di setiap aspek pembelajaran. Apa sih yang kira-kira bisa Miss Hera sharingkan saat ini? Oke, Mas Rina. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur dengan melayani di SKL ya. Saya belajar banyak, khususnya untuk menanamkan nilai-nilai Kristen di anak-anak, yang mana ternyata sangat penting sekali untuk pertumbuhan iman, pertumbuhan mental, pertumbuhan kognitif mereka. Nah, saya juga pernah mengalami satu hal dulu. Ada seorang murid, waktu itu saya mengajar agama. Ada satu murid laki-laki usia kelas 2 SD loh, Miss Rena, bertanya seperti ini ke saya. What is the importance of praying? Wow. What's gonna happen after we die? Why do we have to believe in God? Nah, tuh takut dong saya ditanyain seperti itu. Terus jawabnya gimana nih? Oke, ya. Ya saya jawab dengan sepengetahuan saya, dengan jangan sampai ini anak ini kok ada pertanyaan seperti ini. Wah, apakah dia terlalu cerdas atau dia selama ini menanyakan, wondering apa sih itu sebenarnya Tuhan dan kenapa kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, jadi ternyata ada loh anak-anak yang kritis seperti ini ya. Nah, jangan kalau dulu pernah ada pembahasan diskusi, kalau anak-anak itu tuh masih setengah nih, kalau orang dewasa udah satu. Nah, setengah ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang dewasa untuk menjadikan dia satu. Nah, setengahnya ini kalau nggak dipupuk dengan baik, dengan benar, dengan penanaman yang baik, wah agak bahaya ya mungkin ke depannya. Nah, jadi bersyukur sekali kalau Sekolah Kristen Lentera itu benar-benar menanamkan tentang pentingnya keimanan kita, bahkan dalam pembelajaran sehari-hari. Untuk aplikasi ilmu pengetahuan itu dari siapa sih? Oh, dari Tuhan. Tidak akan ada ilmu pengetahuan yang beragam ini, dan tidak akan ada kemampuan kita untuk memahami seluruh dunia ini kalau enggak intinya dari Tuhan. Jadi ya saat ini sampai sekarang ini saya juga masih mencoba mengembangkan diri, belajar lagi agar semakin mendekatkan diri pada Tuhan, semakin mengerti apa sih maunya Tuhan, sehingga saat bertemu anak-anak tuh saya juga bisa bantu anak-anak buat yuk kita bertumbuh bersama dalam Kristus gitu. Jadi kembali lagi, apapun pertanyaan di kepala anak-anak, kita harus siap dan back to the Bible pastinya ya, Miss ya. Baik, kita sudah berbincang tentang apa yang terjadi di dalam ranah pendidikan, khususnya di dalam proses belajar mengajar di kelas di Sekolah Kristen Lentera Ambarawa. Dan kita sudah melihat langsung bagaimana cerita dari Miss Hera tentang visi, passion, dan dedikasi yang dikerjakan untuk menjadi seorang guru yang baik di Sekolah Lentera. Thank you ya Miss buat sharingnya. So much. Semoga ini semua bisa menginspirasi kita semua, baik itu parents, baik itu teachers, atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Mari kita melakukan apa yang menjadi passion kita dengan sepenuh hati,
dan kembali kepada visi yang pastinya yang Tuhan sudah kasih buat kita untuk kita kerjakan dengan baik. Sampai jumpa lagi dalam Botani selanjutnya. Salam Botani.